السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka menunaikan kewajiban salat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh, di mana ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, maka itu merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kebaikan untuknya kepada seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan fahamkan dia agama ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tak seorang pun dari manusia yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan fahamkan dia agama ini. Jadi setiap hamba yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan untuknya, pasti Allah Azza wa Jalla akan fahamkan agama ini. Sebaliknya, siapa yang Allah Azza wa Jalla tidak inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan fahamkan agama ini. Maka ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu amalan dari amalan-amalan hati, yaitu al-khawfu war-raja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dua amalan ini merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan dua amalan ini merupakan tiang dari amalan hati. Tanpa kedua amalan ini, maka seorang hamba tidak akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Tanpa dua amalan ini,
seorang hamba tidak akan memiliki arah tujuan hidup. Lemahnya semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu disebabkan karena lemahnya rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan dosa dan maksiat itu karena disebabkan lemahnya rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunda-nunda taubat itu juga disebabkan karena lemahnya dua amalan ini, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maraknya kasus kriminal, pembunuhan atau kasus bunuh diri itu juga disebabkan karena lemahnya rasa harap atau bahkan hilangnya rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada kehidupan yang stabil tanpa dua amalan ini. Kehidupan seorang hamba tidak akan normal, tidak akan berjalan dengan baik kecuali ia mewujudkan dua amalan ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mempermisalkan dua amalan ini ibarat dua sayap burung, di mana seekor burung tidak akan mampu terbang di atas langit kecuali ia memiliki dua sayap yang begitu baik. Maka demikian pula manusia tidak akan mampu berjalan di muka bumi ini dengan baik, dengan normal, kecuali ia memiliki dua amalan ini, dua amalan hati, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita menyadari bahwa betapa pentingnya mempelajari dua amalan ini. Betapa pentingnya kita mengkaji dan mengetahui dua amalan hati ini, rasa harap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh. Setelah kita memahami urgensi pentingnya dua amalan hati ini, maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa pembahasan seputar rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pentingnya menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar menghadirkan salah satu dari keduanya tidak cukup. Karena itu ketika yang ada hanya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai rasa takut, maka akan melahirkan rasa
rasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena yang difikirannya hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya itu luas, sehingga ya, dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya akibatnya ia senantiasa berada dalam dosa dan maksiat. Ya, ia senantiasa berada dalam dosa dan maksiat. Ketika dikatakan kepadanya, kenapa engkau tidak meninggalkan perbuatan dosa tersebut? Apa kata mereka? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Sehingga ia senantiasa berada di atas dosa dan maksiat. Ya, itu betul. Allah Azza wa Jalla ampunannya begitu luas. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat-taubat hambanya. Innallaha huwal ghaffar. Ya. Akan tetapi ia juga harus tahu bahwasanya ya selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala juga ya memiliki siksaan yang pedih. Memiliki siksaan yang pedih, di mana siksaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal waktu dan tempat. Tidak mengenal waktu dan tempat. Ya. Maka seorang hamba harus menghadirkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghafiriz dzambi, qabilit taubi, syadidil iqab." Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, menerima taubat. Akan tetapi ya, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, Allah melanjutkan dengan syadidil iqab. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaan yang pedih. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki siksaan yang pedih. Demikian pula sekedar menghadirkan rasa takut tanpa disertai dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya akan melahirkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat dirinya yang penuh dengan dosa dan kesalahan, penuh dengan dosa dan maksiat, kemudian takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia selalu khawatir akan dirinya ditimpa azab, ditimpa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ketika hanya menghadirkan rasa takut tanpa disertai dengan rasa harap. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, Maha Pengampun. Ya'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaan yang pedih. Ya, betul, Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaan yang pedih. Memiliki azab yang pedih. Ya. Wa anna Allah
Ghafurur Rahim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang hamba perlu menghadirkan dua amalan ini, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar ia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga perlu menghadirkan rasa takut sehingga ia tidak senantiasa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak menunda tobat-tobat ketika ia terjatuh dalam dosa dan maksiat. Maka ini pembahasan kita yang pertama, yaitu menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Bahwasanya mereka orang-orang beriman senantiasa mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hambaku bahwasanya sungguhnya aku Al-Ghafurur Rahim. Akulah yang Maha menerima taubat-taubat hambanya, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Wa anna adabi huwal adabul alim. Dan bahwasanya siksaanku, azabku adalah azab yang pedih. Maka ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya menghadirkan dua amalan hati, yaitu rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi timbul pertanyaan, setelah kita sepakat pentingnya menghadirkan dua amalan ini, maka yang mana yang harus mendominasi? Apakah rasa takut harus lebih dominan daripada rasa harap kepada Allah, atau sebaliknya, rasa harap kepada Allah harus lebih dominan, lebih mendominasi daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan para ulama dalam hal ini memiliki berbagai pandangan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya rasa takut itu harus lebih mendominasi daripada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka pula ada yang mengatakan bahwasanya rasa harap harus lebih mendominasi daripada rasa takut. Di antara mereka ada yang mengatakan seorang pemuda yang mendominasi darinya adalah rasa harap. Adapun orang tua, maka yang harus mendominasi darinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pandangan yang lebih tepat bahwasanya rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus seimbang. Harus seimbang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sekarat.
Maka Nabi SAW ya mendatangi sahabat tersebut, kemudian menanyakan kabarnya. Ya, apa kata sahabat tersebut? Ya, wallahi inni la arjullah wa akhafu adabahu. Demi Allah, sungguhnya saya ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbin 'abdin fi hadzal maut mithli hadzal mautin. Tidaklah ya dua amalan ini, ya rasa takut dan rasa harap, ada pada diri seorang hamba dalam kondisi sakaratul maut, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan apa yang dia harapkan, wa ammanahu mimma yakhafu, dan akan memberikan dia rasa aman atas apa yang dia khawatirkan dan dia takuti. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa ya rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang. Ya. Hanya saja ada beberapa kondisi seorang hamba harus mendominasikan rasa harap, dan di beberapa kondisi dia harus mendominasikan rasa takut. Ya. Yaitu ketika dia merasa dirinya lemah dalam beribadah, malas dalam beribadah, ya, atau ketika ia sedang futur, ya, maka pada kondisi seperti ini, ya, ia harus mendominasikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya dia mendominasikan rasa takut tersebut dengan sementara. Ketika kondisinya telah stabil, normal kembali, maka ia pun ya menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ketika dia sedang merasa ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa taala, akan banyaknya dosanya, ya, sehingga pada kondisi ini ya dia mendominasikan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kondisinya telah membaik, telah normal kembali, maka ia kemudian menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya kita ya mendominasikan rasa takut, dan ada kalanya kita juga mendominasikan rasa harap. Ya. Tetapi ketika kondisi kita telah membaik, telah normal, maka kita kembali ya menyamakan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan
Ya. Pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu sebab-sebab yang menambah rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hal-hal yang dapat menambah rasa takut kita dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Yang pertama, dari hal yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dengan mentadabburi dan melihat dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa. Ya. Al-Jabbar, ya. Al-Kibar. Kemudian kita merenungi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki adab yang pedih, dzit-tauli syadidil iqab. Ya, maka dengan hal tersebut akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha huwal ghafurur rahim wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaan yang pedih, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dengan menghadirkan dan mentadabburi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua dari hal yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Sungguhnya siapa yang bertemu atau mendatangi Rabbnya dalam keadaan berdosa, fa inna lahu jahannam, maka baginya neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, di mana, ya, kondisinya tidak hidup dan tidak pula mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kondisi penduduk neraka, ya, dalam ayat ini. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tusqa min ainin aniyah, bahwasanya penghuni neraka tersebut diberi minum dari air yang panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', dan tak ada makanan kecuali tumbuhan dari tumbuhan yang berduri. Ini menggambarkan tentang kondisi penduduk neraka. Maka dengan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari hal yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dengan melihat kekurangan kita dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menyadari bahwasanya ia
kurang dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal tersebut akan menambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari hal yang menambah rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah juga dengan mentadabburi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, ya, Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Latif, Maha Lembut, Asy-Syakur, Maha mensyukuri usaha hambanya. Ya. Maka dengan mentadabburi nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menambah rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula di antara hal yang dapat menambah rasa harap kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, juga dengan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka jannat, surga-surga yang di dalamnya sungai mengalir. Ya. Setiap kali mereka diberi rezeki, kata mereka, inilah yang pernah diberikan kepada kami tatkala kami di dunia. Ya. Utu bihi mutasyabiha. Ya, diberikan dari buah-buah yang serupa dengan apa yang pernah dia dapatkan di dunia. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka, ya, istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka dengan mentadabbur ayat semisal ini, maka akan menambah, ya, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu apa saja yang harus kita takuti dan apa saja yang harus kita harapkan. Kalau tadi sebab-sebab yang mengundang atau yang melahirkan rasa takut kita kepada Allah dan rasa harap kita kepada Allah, maka pembahasan kali ini, ya, apa saja yang harus kita takuti dan apa saja yang harus kita harapkan. Yang pertama dari hal yang perlu kita takuti adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana para malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya, mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Ya.
Maka seorang hamba harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini antara sebab atau di antara yang hal perlu kita takuti. Kemudian yang kedua, dari hal yang perlu kita takuti adalah kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan. Ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah al-ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya siksaan Allah Subhanahu wa taala pedih. Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaan yang pedih. Ya. Maka hendaknya kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari hal yang perlu kita takuti adalah takut akan amalan yang kita kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perlu mengkhawatirkan amalan saleh yang kita kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, tentang sifat orang-orang beriman, ya, bahwasanya mereka orang-orang yang berikan apa yang telah diberi kepada mereka. Jadi mereka memberi apa yang telah diberikan kepada mereka dalam keadaan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beramal saleh dan di waktu yang sama dia juga takut ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadahnya. Makanya di antara hal yang perlu kita takuti. Kemudian di antara hal yang mesti kita takuti adalah kita takut dari su'ul khatimah. Ya, akhir kehidupan yang buruk. Akhir kehidupan yang buruk. Sebab tidak ada jaminan, ya, apakah kita mengakhiri hidup ini, ya, dengan husnul khatimah, dengan akhir hidup yang baik, atau sebaliknya kita mengakhiri hidup ini dengan su'ul khatimah. Waliyadzu billah. Insyaallah Subhanahu wa taala as-salamah. Kemudian, ya, yang kedua, dari hal yang perlu kita harapkan. Kalau tadi dari hal yang perlu kita takuti, maka, ya, di sana ada hal-hal yang perlu kita harapkan juga. Yang pertama adalah kita mengharapkan kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sebagaimana di antara nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syakur, ya, Maha mensyukuri. Jadi Allah Azza wa Jalla mensyukuri usaha hambanya. Sekalipun, ya, hamba tersebut telah melakukan semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah, ya, semasa hidupnya dia kerjakan, yang dia kerjakan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Azza wa Jalla mensyukuri usaha hamba tersebut, mensyukuri
usaha hamba tersebut, sekalipun hamba tersebut memiliki dari kekurangan-kekurangan kurang dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga perlu berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga perlu berharap Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Ya. Menerima dari amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Dan juga kita perlu berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat hambanya. Innallaha wal ghaffar. Bahkan disebutkan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa di siang dan di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni seluruh dosa-dosa. Mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka mohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya aku akan mengampunimu. Dan juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Seorang hamba yang bertobat dari dosanya, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Maka kita berharap dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang terakhir, kapan dikatakan rasa harap kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar, yaitu ketika rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa harap tersebut melahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yarju liqa'a rabbih falya'mal shalihan faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabbnya, ingin berjumpa dengan Rabbnya, ingin berharap, maka apa kata Allah Azza wa Jalla? "Falya'mal 'amalan shalihan." Maka hendaknya ia beramal dengan amalan saleh. Maka rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar ketika rasa harap tersebut melahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasa takut itu benar pada diri kita ketika rasa takut tersebut menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala bentuk dosa
dan maksiat. Ketika ia terjatuh dalam dosa dan maksiat, maka ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya menghadirkan dua amalan hati, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita semua rasa takut kepadanya dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amalan saleh dan senantiasa memudahkan kita di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.